Perkenalkan, nama saya Moha Abdul Aziz dengan NIM 4112222065, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Analisa dan Perbandingan dua artikel ilmiah untuk UAS penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handri Noprison, ST MKom. Nah, di sini saya akan membandingkan dua artikel. Pertama yaitu artikel referensi saya, di mana itu artikel sebelumnya, kemudian artikel saya sendiri. Pertama yaitu identitas artikel relevan atau artikel referensi saya dengan judul Implementasi Simple Additive Weight pada Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Web Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang. Jadi di sini dia menggunakan algoritma SAW. Kemudian untuk penulisnya yaitu Eko Joko Pamungkas, Uki Yudatama, dan Emilia Uli Arta. Kemudian untuk jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer volume 9 nomor 4 Agustus 2022. Nah, ini salah satu screenshot artikel yang saya gunakan sebagai referensi. Jadi dia keluaran tahun 2022. Di sini ada judulnya, kemudian ada penulisnya, dan ada asal universitas mereka yaitu dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan ada sedikit abstraknya. Namun saya tidak screenshot semua karena ini hanya sebagai bukti saja bahwa artikel yang saya gunakan memang ada. Kemudian setelah saya analisis untuk artikel referensi tersebut, yaitu artikel ini, jadi ini hasilnya. Pertama untuk abstrak dan kata kunci. Jadi artikel itu menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, kemudian dia merangkum latar belakang, kemudian ada masalah, ada metode SAW-nya, dan ada luaran aplikasi webnya. Kemudian untuk pendahulunya yaitu membahas mengenai masalah kemiskinan dan BSPS untuk survei manual, keterbatasan kuota penerima bantuan, dan untuk penelitiannya. Kemudian untuk landasan teori dari artikel referensi saya yaitu konsep SAW beserta formula matematisnya. Jadi di situ dijelaskan mengenai masalah algoritma SAW atau Simple Additive Weighting beserta cara menghitungnya atau formulanya. Kemudian untuk analisis dan perancangan, di artikel tersebut menjelaskan mengenai flowchart, terus bobot kriteria, simulasi SAW, diagram UML, AIRD, dan purwarupa antarmuka. Nah, kemudian untuk hasilnya yaitu ada hasil akhirnya, kemudian potongan skrip, bahasa pemrograman PHP-nya, kemudian ada hasil black box testing, kemudian ada uji kasusnya. Dan untuk kesimpulannya, efektivitas sistem dan rekomendasi eksplorasi metode lain seperti TOPSIS, AAPPP, dan penelitian selanjutnya. Nah, untuk analisis isinya, analisis isi untuk artikel yang saya gunakan sebagai referensi yaitu yang pertama untuk masalah ketajaman identifikasi masalah. Akar masalahnya dijabarkan dengan jelas, jadi di situ penulis mendeskripsikan masalahnya dengan sangat jelas dan sangat on point. Kemudian untuk surveinya menggunakan kertas, jadi itu rawan hilang, tidak menggunakan media digital seperti Google Form atau yang lain. Kemudian untuk publikasi datanya kurang jelas, dan untuk dia hanya menerima sebagian kecil dari banyaknya pendaftar, jadi nggak secara luas dilakukan. Kemudian untuk metode SAW-nya, ketepatannya, metode SAW-nya sangat cocok atau sangat logis untuk permasalahan tersebut, karena untuk artikel yang saya gunakan sebagai referensi dari penulis yang tadi itu, dia untuk pemilihan penerima bantuan, jadi sangat cocok karena ada perankingan di situ. Jadi bisa dikatakan untuk hasilnya itu sangat objektif karena berdasarkan parameter tertentu. Kemudian penulis juga memastikan perhitungan tidak menjadi black box untuk melampirkan simulasi manual dan secara terperinci. Kemudian untuk legalitas parameter ujinya, jadi penulis dari artikel tersebut dia mengambil parameter dari keputusan Peraturan Menteri PURR nomor 33 PRT M 2016. Dia memberikan akurasi dan legalitas yang sangat kuat.
Di situ ada bobot-bobotnya, jadi objektif ya. Kemudian untuk validasi berbasis data. Nah, untuk artikel tersebut sukses karena diukur secara empiris. Black box testing menghasilkan 19 kasus uji valid dan uji penerimaan penggunaan mencapai kepuasan 84% dari surveyor atau admin. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari artikel yang saya gunakan sebagai referensi yang mengenai survei terhadap penerima bantuan rumah. Nah, untuk pertama pada desainnya, kelebihannya ya kelengkapan SDLC, kelas diagram dan RD tersedia, sangat mudah direplikasi pengembang lain. Jadi untuk peneliti lain bisa sangat mudah untuk mengambil referensi dari artikel tersebut karena diagramnya tersedia. Kemudian pemenuhan novel penelitian. Jadi janji kebaruan visualisasi grafis di pendahuluan terbayar lunas di bab pembahasan dengan fitur diagram interaktif. Jadi di situ ada diagram interaktif, ada novelty-nya, sangat jelas karena ada bukti dari artikel tersebut. Kemudian untuk penyajian skrip, untuk kekurangannya yaitu pertama penyajian skrip programnya. Kode PHP-nya masih mentah, jadi benar-benar kode PHP mentah ditaruh di bab hasil dan pembahasan. Kemudian untuk pseudocode-nya lebih bagusnya ditampilkan ya, jangan pakai kode mentah. Kemudian untuk keterbacaan visualisasi, line chart-nya jadi agak bertabrakan, jadi berpotensi akan sangat tidak sistematis ya jika kandidatnya puluhan atau ratusan, jadi ya kurang efisiensi. Kemudian kalau bisa menggunakan bar chart agar ranking akhir bisa lebih efektif. Nah, kemudian ini adalah artikel dari saya sendiri. Jadi judulnya yaitu penerapan metode SAW pada sistem pendukung keputusan berbasis web untuk rekomendasi alat berat tipe ekskavator. Kita sama-sama menggunakan metode SAW, namun kita beda pada subjek penelitiannya, di mana peneliti sebelumnya subjeknya yaitu masyarakat atau penerima bantuan. Kemudian untuk saya sendiri adalah alat berat atau mesin atau otomotif atau kendaraan. Bagi yang belum tahu alat berat, dia seperti mobil atau mesin, namun digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan berat seperti penggalian, pengeboran, pemindahan material yang berat, atau untuk sekedar pembersihan lahan dan lain-lain. Di sini ada sebagian abstraknya saya tampilkan. Nah, ini belum publikasi ya, jadi masih saya buatkan sekedar jurnal ilmiahnya. Untuk publikasi menunggu skripsi saya selesai di bab 4, jadi akan terbit publikasinya. Nah, kemudian kita akan membandingkan antara artikel yang saya gunakan referensi dengan artikel saya sendiri. Saya sebut artikel 1 sama artikel 2. Artikel 1 yaitu artikel referensi saya, artikel 2 yaitu artikel saya sendiri. Untuk fokus kajian, fokusnya pertama untuk artikel 1, dia fokus di penerima bantuan perumahan swadaya ya di Kota Magelang. Kemudian kalau saya untuk fokusnya ada di rekomendasi alat berat di PT Transkon Indonesia. Kemudian untuk kriteria penilaiannya, untuk artikel 1 dia parameternya atau penilaiannya berdasarkan atap, dinding, pintu dan jendela, lantai, pondasi dan sanitasi. Dan semuanya itu benefit. Dan untuk kriteria saya yaitu ada di harga, tenaga mesin, kapasitas braket, kedalaman gali dan berat operasional. Kemudian di saya ada cost dan benefit. Apa itu cost dan benefit? Jika cost semakin kecil nilainya, maka dia parameternya akan semakin bagus atau semakin tinggi. Tapi jika benefit semakin besar nilainya, maka parameternya akan semakin bagus atau semakin tinggi. Kemudian untuk fitur utamanya, untuk di artikel 1 dia ada fitur input data penduduk, untuk nilai, hitung SAW, kemudian ada visualisasi grafik silang. Nah, untuk saya yaitu artikel 2 yaitu katalog rekomendasi, dashboard analitik, audit log, dan ekspor PDF. Jadi kita bisa mengekspor output dari sistem berupa PDF seperti penawaran, surat pengiriman barang dan lain-lain. Kemudian ada juga surat tanda lunas pembayaran. Nah, untuk ke teknologinya sendiri, artikel 1 menggunakan PHP, kemudian artikel saya menggunakan React.
dilengkapi dengan Axios, Laragon, dan Visual Studio Code. Kemudian untuk ketajaman penggunaan algoritma, sekarang saya bandingkan bagian ketajaman penggunaan algoritma antara artikel 1 dan artikel 2. Untuk artikel 1, simulasi metrik dilakukan dengan lebih baik. Tapi ada kekurangannya di mana kriterianya semua dilakukan secara seragam, yaitu menggunakan benefit. Jadi nggak ada kriteria atau parameter cost. Saya sudah jelaskan tadi perbedaan antara cost dan benefit. Jadi di situ di artikel 1 semakin tinggi nilainya maka semakin bagus hasilnya. Itu berarti dia menggunakan kriteria benefit semua. Kemudian pada artikel saya menggunakan kriteria cost dan benefit, jadi cukup seimbang. Ada nilai yang semakin rendah hasilnya semakin bagus, ada nilai yang semakin tinggi hasilnya semakin bagus. Jadi saya masukkan cost dan benefit di situ. Nah, kemudian untuk kualitas arsitektur dan kompleksitas fitur, saya bandingkan. Untuk artikel 1 menggunakan PHP konvensional, kemudian untuk artikel 2 jurnal saya menggunakan React Fit. Kemudian untuk artikel 1 menggunakan tidak ada fitur analitiknya, jadi hanya menghasilkan output saja, output rekomendasi SAW. Nah, saya bikin akan ada fitur analitiknya secara real time. Kemudian untuk artikel dalam audit dan transparansi, untuk artikel 1 tidak ada log aktivitas, untuk artikel saya ada log aktivitas. Saya jadi akan aturkan untuk log aktivitasnya untuk memantau siapa saja yang login, siapa saja yang melakukan perubahan tertentu pada sistem websitenya. Kemudian untuk pada pelaporan otomatis, pada artikel 1 tidak ada ekspor laporan, dan untuk artikel 2 pada saya itu sendiri ada 8 output yang dimana ada sebagian yang berupa laporan atau dokumentasi PDF, jadi bisa digunakan sebagai bahan pelaporan dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu usulan perbaikan artikel 2, yaitu artikel saya sendiri menuju standar jurnal. Pertama, saya akan menegaskan objek dan manfaat praktisnya. Saya akan menyatakan langsung untuk tujuan dari artikel tersebut, yaitu fokus transformasi digital proses pengadaan alat berat di PT Transcon Indonesia. Jadi saya akan tambahkan di situ. Kemudian untuk visualisasi dan hasil pengujian, saya akan memasukkan tabel, pie chart atau bar chart yang menampilkan rekapitulasi presentasi kuesioner pengujian dari responden di perusahaan. Jadi akan saya masukkan ke dalam artikel saya nanti. Kemudian untuk demonstrasi 8 luaran, nah ini nanti saya akan lengkapi dengan output 8 luaran, salah satunya berupa dashboard dan yang lainnya berupa PDF atau laporan. Jadi bisa digunakan oleh customer atau oleh sales atau oleh manager, seperti surat jalan, terus pengecekan alat, invoice, penawaran dan lain-lain. Kemudian untuk konversi code ke pseudocode, nah saya di sini akan mengubah tanggapan layar atau salinan kode React menjadi pseudocode yang deskriptif dan rapi agar terlihat lebih akademis dan profesional. Kemudian untuk evaluasi dan penegasan akademis, pertama penegasan manfaat teoritis, saya akan menambahkan paragraf di pendahuluan yang membahas penelitian ini, bagaimana penelitian ini memperkaya literatur penggabungan model SAW dengan SPA, arsitektur single page application. Kemudian saya akan memasukkan sampel pengujian UAT atau sistem usability scale dari bab 2 ke dalam bab pembahasan. Kesimpulan menjadi sangat presisi. Jadi di situ bisa membuat kesimpulan menjadi presisi dan tidak dibantah. Kemudian untuk keluaran, saya akan memastikan bahwa terdapat 8 keluaran atau output. Kemudian untuk strategi publikasi dan jurnal target, untuk artikel saya sendiri memiliki target sebagai berikut. Pertama yaitu saya akan memasukkan ke jurnal informasi dan teknologi karena itu pilihan paling logis dan publikasi yang cepat. Karena sesuai dengan tema saya yaitu teknologi, pengembangan sistem rekomendasi pendukung keputusan alat berat menggunakan algoritma SAW. Kemudian saya akan target saya kemudian akan memasukkan jurnal tersebut ke dalam RESTI, yaitu rekayasa sistem teknologi informasi yang terakreditasi Sinta 2. Ini target saya. Jadi walaupun tidak Sinta 2, minimal Sinta 3 atau Sinta 4 lah. Ini mungkin sangat ambisius dan prestisius ya, tapi saya akan coba. Kemudian saya akan masukkan ke JTIIK, yaitu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Ini juga lumayan ambisius ya, dan cuman saya akan coba masukkan ke situ ya. Jika tidak bisa, semoga bisa masuk Sinta 3.
Nah, kemudian untuk ketentuan dan persyaratan publikasi, yang pertama adalah gaya sitasi IEEE. Kenapa? Pertama, kutipan dalam teks menggunakan angka perutan, yaitu angka 1, angka 2, angka 3 dalam kurung kotak. Kemudian dia minimal harus 15 sampai 20 sumber referensi, kemudian 80 persal jurnal terbitan 5 tahun terakhir. Jadi saya harus menggunakan referensi atau sitasi dari jurnal 5 tahun terakhir. Kemudian saya akan mencantumkan DOI pada daftar pustaka, dan saya akan menggunakan Mendeley. Kemudian untuk biaya publikasi rata-rata 500.000 sampai 1.500.000. Namun Sinta 2 mungkin bisa beda untuk biayanya. Saya akan cari untuk informasi untuk biaya tersebut. Dan kemudian untuk plagiarisme, saya akan melakukan pengecekan via Turnitin, kemudian saya akan memaksimalkan agar similarity indexnya maksimal 25%, kalau bisa di bawah 25%. Kemudian saya akan coba agar tidak melampaui batas indeks tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, pertama, jika saya bandingkan antara artikel 2 dan artikel 1 yaitu artikel yang saya gunakan sebagai referensi, artikel 2 yaitu artikel saya sendiri. Artikel 2 memiliki referensi industri yang lebih jauh tinggi dibanding artikel 1. Ya, karena memang saya fokus di industri, di perusahaan, jadi wajar relevansi industrinya lebih tinggi. Karena artikel yang saya gunakan sebagai perbandingan atau artikel 1 itu tidak menyasar ke arah industri tapi ke masyarakat umum. Ya, terus kemudian yang kedua yaitu keunggulan metode SAW. Pemisahan atribut di situ artikel 1 dia hanya menggunakan parameter benefit, tapi kalau saya menggunakan parameter cost dan benefit, jadi ada pemisahannya. Jadi untuk seseorang yang membaca artikel saya, dia bisa melihat dua parameter yang berbeda. Kemudian untuk layak publikasi jurnal nasional, nanti saya akan tambahkan untuk hasil pengujian berupa UAT dan SUS di bab pembahasan, agar artikel saya itu layak dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Semoga artikel saya bisa masuk ke Sinta 2, syukur-syukur. Ya, kalau Sinta 3, Sinta 4 tidak apa-apa, saya akan berusaha. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen pembimbing saya Pak Patria. Kemudian terima kasih kepada dosen pengampu saya mata kuliah metode karya ilmiah, yaitu Pak Handrino Brison. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan dalam penyampaian. Koreksi Bapak-bapak sangat berharga bagi saya. Terima kasih.